Halo teman-teman, di video ini kita akan membahas pivot dan power pivot. Kapan dapat menggunakan pivot dan kapan dapat menggunakan power pivot, serta perbedaan dari pivot, power pivot, dan power query. Loh, kok tiba-tiba ada power query? Ya, karena sama-sama berhubungan dengan data. Seperti apa perbedaannya dan penggunaannya seperti apa? Yuk, simak videonya. Halo teman-teman, kita masuk di pembahasan pivot. Jadi pivot itu ada dua, ada pivot table dan ada pivot chart. Dan kalau teman-teman ingin menggunakan pivot, teman-teman bisa masuk ke menu insert. Lalu selanjutnya teman-teman lihat di sini ada pivot table di bagian tables. Lalu ada di bagian charts ada pivot chart. Nah, sebelum kita masuk ke pivot table ataupun pivot chart, pastikan data yang teman-teman miliki itu dirubah ke dalam bentuk table terlebih dahulu. Jadi, seperti di pembahasan sebelumnya, teman-teman bisa klik table, lalu my table has header jika header kolomnya itu hanya satu baris. Nah, nanti saya akan jelaskan kenapa kok wajib dibentuk menjadi table. Dan ini relate banget sama Power Query. Jadi kalau misalkan teman-teman belum paham terkait Power Query, coba silahkan tonton video terkait dengan Power Query. Nah, kalau sudah jadi table seperti ini, maka selanjutnya kita bisa insert ke pivot table dulu. Kita coba bahas pivot table dulu ya, teman-teman ya. Nah, kita bahas di pivot table dulu. Jadi di sini ada form table orange. Nah, dan di sini memang kita udah jadiin table ya udah dia langsung ngacu ke data yang kita miliki. Dan di sini ada dua pilihan, new worksheet ataupun existing worksheet. Kalau misalkan teman-teman ingin menempatkan pivotnya ini di worksheet yang sudah ada, silakan pilih existing worksheet lalu locationnya di sel berapa. Tapi kalau belum ada, silakan di new worksheet. Di sini saya akan menempatkan pada di new worksheet. Nah, di new worksheet ini sudah jadi ada pivot table. Kalau misalkan saya klik area yang kotak pivot table ini, nanti sebelah kanan akan muncul pivot table fields. Nah, dan akan tampil juga yang namanya pivot table analyze dan design. Ada dua ya. Nanti akan saya coba bahas satu-satu juga ke teman-teman semua. Nah, di pivot table fields itu ada beberapa hal yang harus teman-teman pahami. Di sini ada filter, kolom, row, dan value. Ada filter, kolom, row, dan value. Nah, untuk row berarti ketika saya memasukkan kolom ini ke row, dia akan nilai-nilai yang ada di kolom tersebut dia akan jadi row. Contohnya, misalkan kategori saya masukin ke row. Nah, dia secara nggak langsung akan memasukkan data dalam bentuk row seperti ini. Kalau misalkan saya tempatkan ke kolom ya jadinya seperti ini. Gitu. Teman-teman bisa atur sesuai dengan kebutuhan reporting yang teman-teman ingin tampilkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, misalkan kan ada kategori, ada produk ya. Misalkan produknya saya taruh ke samping, ya jadinya kayak gini. Aksesoris, ya dia jadinya lebih ke kombinasi sih teman-teman. Kalau misalkan di sini saya masukkan ke kuantitas di values, nah nanti di sini kita bisa lihat aksesoris flash disk itu nilainya berapa. Terus aksesoris headset itu nilainya berapa dan seterusnya teman-teman. Elektronik terus nilainya berapa, komputer nilainya berapa. Nah, ini bisa teman-teman jadikan seperti ini juga bisa, atau dibolak, ditukar juga bisa. Sesuaikan dengan kebutuhan yang teman-teman miliki gitu. Kalau misalkan kategori di kolom ataupun di produk, itu juga bisa. Nah, selain kolom dan row yang bisa kita atur seperti ini, ada juga yang namanya values, teman-teman. Values. Values di sini tuh untuk kita melakukan pengaturan kira-kira formula kita itu mau melakukan apa. Kalau di sini dia sedang melakukan sum, penambahan. Jadi kalau di sini kita lihat, oh ternyata total untuk elektronik ataupun komputer, aksesoris itu nilainya sekian gitu. Nah, dan di sini sum of quantities ini bisa kita ganti. Yes, bisa. Teman-teman bisa value field setting.
Maka ada beberapa pilihan yang bakal kita dapat gunakan. Ada sum, count, average, max, min, product, dan seterusnya. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Nah, misalkan kalau ganti average ya berarti rata-rata kuantitas di setiap kategori. Seperti itu. Apakah bisa lebih dari satu kolom? Yes, bisa saja. Misalkan di sini ada harga satuan, total penjualan. Nah, di sini rata-ratanya berapa? Di sini total penjualan. Dan kalau misalkan sum of total penjualan mau dibuat rata-rata pun juga bisa. Sesuai dengan pengaturan yang sebelumnya. Itu terkait dengan values ya. Lalu selanjutnya, misalkan di sini ada kategori, lalu saya tambahkan wilayah. Nah, kalau kita lihat di sini datanya menjadi aksesoris di Bandung nilainya berapa, Jakarta berapa, Makassar berapa, Medan berapa. Dan kalau teman-teman lihat pada kolom A yang di Excel, itu dia row labelnya kecampur nih antara kategori dan wilayah. Kadang reporting tidak bisa nerima hal yang kayak gini nih. Kadang nggak bisa nerima yang kayak gini. Inginnya tabular, jadi nanti seharusnya ada 4 kolom. Nah, kalau misalkan teman-teman mendapatkan case seperti itu, maka teman-teman bisa ke bagian desain, lalu kita rubah bagian report layoutnya, teman-teman. Di sini, teman-teman ganti aja dari yang bentuknya summary seperti ini menjadi show in tabular form. Ketika teman-teman berubah dari yang biasa menjadi show in tabular form, secara nggak langsung dia langsung memisahkan kategori dan wilayah menjadi kolom terpisah. Tapi di sini masih kosong nih, teman-teman. Nah, kekosongan ini dapat teman-teman gunakan atau tambahkan repeat all item label. Maka dia akan nambah dengan sendirinya. Seperti ini. Oke. Nah, tadi saya sempat suggest di awal bahwa eh, kita wajib merubah data ke dalam bentuk tabel. Kenapa sih kira-kira gitu ya? Sekarang kalau misalkan saya menambahkan satu buah data baru. Nah, di sini saya tambahkan data untuk tanggal 23 Januari 2024. Seperti ini. Lalu di sini saya tambahkan produknya yang nggak ada di sini aja ya teman-teman ya. Produknya misalkan kamera gitu ya. Produknya kamera, dia aksesoris, terus kuantitasnya misalkan 3, lalu harga satuannya misalkan 130.000. Nah, dari kota misalkan Balikpapan. Oke, datanya saya tambahkan satu baris, gitu ya. Lalu misalkan di satu buah kolom di sini saya menambahkan kolom tes. Tes gini aja ya, teman-teman ya. Nah, saya nambahkan satu kolom tes gitu aja. Atau kolom pajak deh gitu aja. Pajak. Nah, misalkan total penjualan pajaknya itu kita kalikan 12% ya, teman-teman ya. Kali 12%. Nah, udah dapat. Di sini itu belum ada perubahan, teman-teman. Kita lihat di sini tidak ada Balikpapan. Tidak ada Balikpapan di sini. Dan di sini belum ada pajak. Nah, ketika kita menggunakan konsep table, maka pada pivot table analyze, teman-teman cukup klik refresh saja. Ketika klik refresh, maka kolom yang tadi kita tambahkan akan masuk dan baris yang kita tambahkan akan ketambah pada show datanya ini. Sekarang kita coba klik refresh. Nah, Balikpapan masuk, pajak pun juga masuk. Dari sini, kalau teman-teman sudah ngikuti Power Query, ketika data itu masuk dari berbagai source ke menjadi satu table besar, dan table besar itu dibuat ke dalam bentuk pivot, ketika data masuk, cukup klik refresh, maka datanya itu akan masuk ke Power Query dan masuk juga ke dalam pivot. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi simbiosis mutualisme ya, bukan simbiosis mutualisme, tapi saling bergantungan. Sorry, maaf salah istilah. Nah, seperti itu. Nah, di pivot, kalau Power Query itu lebih kita bermain-main pada data source gitu ya, preparing data. Kalau pivot itu kita udah masuk ke cara menampilkannya. Nah, di pivot di sini kita bisa juga menambahkan beberapa hal, teman-teman.
Kalau pada Excel 2000 berapa ya, saya lupa, 2019 kalau nggak salah, atau Excel 2019 kalau nggak salah, itu sudah mulai ada yang namanya insert slice, insert timeline. Kalau dulu cuma ada insert slicer, tapi sekarang sudah ada insert timeline, teman-teman. Nah, sekarang kita coba nih. Misalkan saya insert slicer. Apa sih insert slicer itu? Jadi kalau misalkan kita melakukan filter kan biasanya kita filter dengan cara taruh di sini gitu ya. Nanti akan ketambahan filter di sini baru kita pilih apa saja sih yang mau kita filter gitu. Misalkan kayak gini. Nah, ya ini kan lumayan ya kalau di secara UX itu kurang bagus ya karena kita melakukan multiple klik gitu. Kita buka dulu, kita pilih, baru kita klik gitu. Nah, tapi di sini ada insert slicer, teman-teman. Insert slicer di sini misalkan tadi berdasarkan produk, dia pemilihannya sudah bukan seperti tadi beberapa tahapan, tapi persis kayak kita cukup klik-klik di e-commerce gitu. Oh, di sini kan dia hanya headset dan kamera. Misalkan saya mau keyboard, dia secara otomatis dia hanya keyboard saja yang tampil di sini. Misalkan mau lebih dari satu, berarti kita bisa tekan Ctrl, misalkan speaker dan mouse, ya nanti dia akan tampil speaker dan mouse. Lalu flash disk, nah dia akan tampil. Atau misalkan hanya ingin lihat kamera saja, ya kamera cuma ada di papan tadi ya, teman-teman. Nah, ini bisa teman-teman gunakan nih, yaitu insert slicer. Nah, di insert slicer juga teman-teman bisa melakukan sedikit modifikasi gitu. Kalau kita lihat kolomnya kan cuma satu. Misalkan teman-teman ingin menambahkan ada 2 kolom gitu ya, karena listnya agak banyak, teman-teman pengen bikin 2 kolom. Nah, di sini teman-teman tinggal klik aja, nanti dia jadi 2 seperti ini. Dengan begini ya lebih lebih tidak perlu scroll-scroll lagi ya. Misalkan jumlahnya 9 ganjil gini, ya udah dibuat seperti ini. Karena nanti kalau misalkan kita masuk ke video selanjutnya yang berhubungan sama dashboard, ini ngebantu banget sebagai user untuk melakukan filtering dan data itu langsung berubah sesuai yang dibutuhkan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa atur tampilannya dan lain-lain gitu ya, tampilan dan lain-lain. Nah, di sini juga ada report connection. Nanti report connection seperti apa akan saya bahas satu-satu. Oke, selain slicer, di sini juga ada insert timeline. Nah, insert timeline di sini dia akan membaca kolom mana yang memiliki tanggal atau date, formatnya date. Nah, ketika saya pilih di sini dan kita tahu datanya di sini tuh dia mulai dari Januari kalau nggak salah. Ya kita lihat ya, Januari, Februari, ada Februari, kayak Januari sama Februari aja. Jadi terus misalkan saya pilih Januari, berarti ini datanya hanya data Januari. Gitu ya, data Januari, data Februari, data Januari, Februari tinggal kita klik. Atau kita ganti nih, biasanya berdasarkan kuartal. Kuartal 2 nggak ada ya, memang karena dia cuma Januari, Februari, Maret, jadi cuma kuartal. Ada juga month, ada juga days. Di sini lebih complicated banget ya, panjang banget ke samping. Tapi bisa kita pilih berdasarkan tanggal tertentu. Gitu teman-teman. Tapi kebanyakan pada kasus-kasus tertentu tuh pemilihannya bukan berdasarkan tanggal sih, tapi lebih ke month. Tuh, lebih ke month. Sini bulan, nanti ada tambahan satu lagi. Kan ini bisa lebih dari satu ya teman-teman ya, insert timeline-nya. Nah, jadi biasanya itu nanti filternya itu ada 2 jenis kayak gini nih. Ada yang berdasarkan bulan, ada yang berdasarkan tahun. Jadi biar lebih gampang. Oh, saya mau cek 2025 bulan apa. Nah, gitu kira-kira teman-teman. Nah, oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita mau coba ngetes terkait dengan report connection. Syarat dari report connection itu adalah data source-nya satu. Jadi, kita coba buat pivot lagi, tapi pivotnya itu menggunakan data yang ada di sini, teman-teman. Contohnya, saya akan menggunakan data yang ada di sini, lalu saya akan insert pivot table, new worksheet seperti ini. Kok new worksheet, sorry ya. Seharusnya bukan new worksheet, ini saya delete aja. Tapi existing worksheet saja, jadi ada di sini nanti nilainya. Saya ulangin ke sheet 1, lalu pivot table, form table, existing, saya arahkan ke sheet 2 di N sini ya teman-teman ya. Lalu saya enter, oke, dah. Dan selanjutnya misalkan ini nilainya berdasarkan kategori saja. Kategori, lalu sum of
penjualan. Mana ya? Sum of penjualan. Mana ya sih total penjualan? Nah, ini dia. Nah, oke. Sekarang kita lihat dulu ya, teman-teman. Aksesoris nilainya 23386 sama ya 23386. Ini kalau kurang gede saya gedein sedikit. Nah, terus misalkan komputer itu 242 sama ya 242. Nah, ini kalau misalkan saya filter ya, di sini berubah tapi di sini belum. Itu artinya belum kita koneksikan, teman-teman. Nah, di sini caranya untuk mengkoneksikan kita bisa pilih salah satu pivot, ini satu-satu sih. Per pivot gitu ya. Sorry, kok per pivot? Per filter. Jadi klik salah satu filter, lalu report connection. Karena dia satu source yang sama, maka dia akan tampil nih. Oh, pivot table 1 sama pivot table 3. Kita oke kan. Dah. Lalu yang ini juga sama. Report connection, pivot table. Oke, berarti ini sudah koneksi ya di dua pivot. Yang terakhir report connection. Ini juga udah. Sebentar. Sepertinya saya ngelakuin kesalahan. Oke, sudah semua sepertinya. Sudah semua ya, teman-teman. Sekarang waktunya pembuktian. Saya coba klik laptop. Seharusnya nilai yang ada di sini dan yang ada di sini itu akan berubah secara bersama-sama. Tes ya, kamera, set, langsung berubah. Laptop langsung berubah. Nah, jadi dengan begini, dengan konsep seperti ini, berarti teman-teman bisa saja membuat dashboard yang kompleks dengan filter yang simple. Ini kan termasuk filter simple ya, filter hanya produk, kategori, dan eh, tahun, bulan dan tahun seperti ini, itu bisa berimpact kepada semua pivot. Itu cukup, oh ya, misalkan saya mau Januari dan Februari. Ya dia impact ke sini juga impact ke sebelah sini. Seperti itu. Atau misalkan teman-teman pengen membuat scorecard. Jadi di video sebelumnya kan kita sempat membahas membuat scorecard gitu. Nah, kalau mau membuat scorecard, itu kalau kemarin di video sebelumnya, itu kita bisa menggunakan shape, lalu kita kasih sama dengan. Nah, sama dengan kita arahkan saja ke sini. Misalkan total penjualan gitu ya. Jadi dia berimpact pada filter. Tapi jadi nggak bisa, teman-teman. Sebelumnya bisa, kok ini nggak bisa, Pak. Nah, jadi, oke, saya oke dulu. Iya, jadi kalau dia berupa pivot, itu kita nggak bisa langsung reference. Nggak bisa. Di formula bar kita nggak bisa reference. Tapi caranya adalah di sini, tadi memang saya sengaja saya kasih space di atasnya, kita sama dengan ke grand total. Nah, jadi ibaratnya kita referensikan ke sel yang lain. Baru yang di sini kita cukup, baru yang di sini di formula barnya kita arahkan ke sini. Muter-muter, yes muter-muter, tapi ini it's work gitu, memang kayak gitu. Saya dulu juga bingung, kenapa kok kayak gini, kok jadi kayak ribet banget, tapi memang ternyata sistem kerjanya seperti ini, teman-teman. Kalau ini saya enter, dapat nilainya 618,42798 ya. Dan ini scorecard-nya kalau misalkan kita bikin scorecard terkait dengan penjualan, nanti langsung tahuan. Oh, penjualan keyboard di bulan Februari tahun 2024 itu senilai 308,15973. Seperti itu. Kalau misalkan laptop berapa, monitor berapa. Jadi nilai yang ada di sini nanti bakal ada di dashboard secara scorecard. Kalau bingung cara buat scorecardnya kayak apa, silahkan lihat di video terkait dengan visualisasi data. Itu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan, Pak, saya mau menambahkan chart gitu ya. Apakah chart bisa digabung dengan pivot table dan apa namanya? Dan scorecard seperti ini gitu ya? Ya bisa-bisa aja teman-teman. Yang penting single source-nya itu satu. Makanya wajib bagi teman-teman bisa di Power Query, itu ngebantu banget sebenarnya. Kalau misalkan datanya cukup berserakan, tapi kalau datanya tidak berserakan, teman-teman bisa ya gabungin juga sih menggunakan Power Query untuk dijadiin satu tabel besar. Gitu. Oke, sekarang kita coba pivot chartnya. Sini existing worksheet, location-nya misalkan saya arahkan ke R3 gitu ya. Dah, jadi terus di sini saya buat di bawah sini saja.
Nah, terus di sini misalkan saya ingin dapatkan trend, karena kita punya tanggal ya, tanggal nih. Terus saya ingin tahu dari segi total penjualannya. Maka dapat. Kalau teman-teman bertanya-tanya, "Loh Pak, itu kok jadinya bukan line chart?" Ya, kadang memang Excel tuh kayak gini gitu ya teman-teman ya. Dia menganggapnya itu sebagai pembandingan penjualan setiap bulan. Tapi kalau teman-teman pengen lihat trend line ya ganti aja. Ganti apa namanya? Change chart type-nya. Ada di ribbon design, change chart type, lalu kita ganti ke line chart. Kurang lebih jadi seperti ini. Nah, ketika kita menambahkan satu buah pivot baru, apakah yang di sini langsung berimpact pada yang di sini? Misalkan saya ganti speaker gitu ya, ya dia nggak berimpact. Karena apa? Belum kita koneksikan. Jadi setiap teman-teman nambah koneksi baru, ya mau nggak mau, nambah pivot baru, mau nggak mau teman-teman harus report connection. Itulah kenapa biasanya report connection kalau misalkan di video selanjutnya terkait dengan pembuatan dashboard, itu report connection itu saya lakukan di akhir, bukan di awal kayak tadi. Saya hanya ngasih contoh soalnya, supaya nggak bolak-balik ngasih report connection, kan lumayan apa ya, lumayan lumayan makan waktu gitu. Kalau misalkan sebentar-bentar kita harus nambahin report connection lagi, seperti itu. Nah, ini udah saya tambahkan report connectionnya. Lalu misalkan saya filternya saya hilangkan. Nah, baru tampil. Saya lihat data bulan Januari dan Februari misalkan gini. Kalau Januari aja dia cuma satu titik yang nggak kelihatan. Tapi kalau Januari Februari dia akan kelihatan, Februari Maret dia akan kelihatan. Dan di sini itu ada sesuatu yang unik, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di bagian chart ini, itu ada drill down-nya. Drill down itu kayak kita expand, kita buka lagi. Ini ada tombol plus sama minus ya. Itu bisa kita expand entire field atau collapse entire spin. Misalkan ini kita pluskan. Itu nanti jadinya tanggal. Ini kan kita buka gitu ya. Jadinya tanggal. Kita buka lagi. Jadinya kalau tadi itu week kan jadinya. Week, yang ini jadinya lebih detail lagi. Ya udah cukup. Kalau misalkan kita minuskan, kalau bulan dia jadinya ya kuartal, tapi nggak ada di sini, datanya terlalu sedikit. Nah, kalau datanya banyak ini ngebantu banget. Mau lihat perspektif yang mana? Oh, perspektif bulan, perspektif minggu, atau per tanggal seperti ini. Itu bisa teman-teman gunakan. Ini namanya drill down ya, teman-teman. Dan ada menunya di sini. Asalkan formatnya tanggal, dia nanti langsung secara otomatis bisa ada drill down-nya seperti ini. Nah, karena memang dia secara nggak langsung di balik layar dia ke breakdown. Ada months, days, sama tanggal. Nah, apakah di sini bisa ditambahkan apa namanya? Chart element trendline? Yes, bisa. Misalkan saya tambahkan linear. Saya tambahkan linear, misalkan saya expand. Nah, ketika di expand, linearnya pun juga langsung berubah. Kalau kayak gini, dia kecenderungannya turun. Tapi ketika di expand, dia langsung kecenderungannya lurus. Di expand lagi, kecenderungannya kelihatan ya, lurus ini teman-teman. Gitu. Jadi ibaratnya untuk trend line itu dia mengikuti drill down ini kita expand atau collapse sampai sejauh mana. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini terkait dengan pivot. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau bingung? Silakan dicoba pelan-pelan ya teman-teman terkait dengan pivot. Pivot table itu intinya kita bagaimana membuat sebuah summary secara table dan kita bisa ambil nilainya di grand total seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan pivot chart, dia langsung menampilkan dua perspektif. Ada tabelnya, ada chartnya juga. Dan kalau chart itu dia langsung spesifik ya. Ada aksis, ada legenda. Tapi kalau pivot table, dia row sama kolom. Ini lumayan ngebantu sih. Misalkan, oh legendanya mau dirubah gitu ya. Legendanya dibikin ada per wilayah. Ya nanti dia akan tampil. Tergantung berdasarkan wilayah yang ada di sini. Jadi lebih complicated jadinya. Ada aksisnya, ada legendanya. Gitu. Kalau yang tadi row sama kolom, kalau yang ini aksis dan legenda. Oke, bingung atau tidak? Silahkan dicoba. Dan kalau bingung, silahkan tulis di kolom komentar atau join ke
community untuk diskusi lebih lanjut. Thank you. Kita masuk di pembahasan selanjutnya yaitu adalah Power Pivot. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas pivot gitu ya. Bagaimana pivot itu bekerja dan bagaimana kita mengubah data dari table menjadi pivot table ataupun pivot chart dan penggunaan slicer untuk handling filtering data. Nah, kita saat ini masuk ke Power Pivot. Namun, sebelum kita masuk ke Power Pivot, pastikan Power Pivot yang teman-teman miliki itu sudah aktif. Cari taunya bagaimana? Teman-teman bisa pastikan di ribbon seperti ini, itu sudah ada Power Pivot. Nah, ini udah ada Power Pivot ya, yang menyatakan bahwa, oh berarti Power Pivot-nya sudah aktif. Namun, kalau misalkan Power Pivot-nya belum ada, teman-teman bisa cek ke File, Option, lalu ke Add-ins. Nah, di sini ada bagian Manage. Teman-teman bisa ganti ke Add-ins, lalu Go. Dan pastikan Power Pivot-nya terchecklist. Kalau tidak ada, teman-teman coba cari download gitu ya, download, lalu teman-teman tambahkan secara manual. Kalau memang ada Power Pivot di version yang teman-teman gunakan. Nah, kalau misalkan sudah, lalu coba lihat di Excel-nya apakah sudah tampil. Kalau belum tampil, coba teman-teman cek ke Excel option, ke bagian Customer Ribbon. Di sini dia sudah ada checklist Power Pivot-nya belum. Nah, kalau misalkan belum terchecklist, silakan di-checklist. Tapi kalau pilihan Power Pivot-nya malah nggak ada di sini, walaupun teman-teman di bagian add-in-nya sini sudah di oke gitu ya, udah di-checklist, teman-teman bisa uncheck dan cek lagi di sini. Jadi di-uncheck, lalu oke, baru buka lagi, dicek lagi, baru oke. Itu sering kejadian kayak gitu. Beberapa peserta saya temukan dengan pola-pola yang seperti itu. Itu. Nah, kalau sudah, maka akan ada menu Power Pivot seperti ini. Nah, untuk memulai Power Pivot, saya menggunakan data, yaitu data transaksi dan data vSales. Jadi data transaksi sama data vSales seperti ini. Nah, data transaksi ini nantinya akan saya coba Power Pivotkan dengan vSales, di mana yang menghubungkan antara kedua data tersebut itu adalah kolom produk. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini tuh ada kolom produk, di transaksi juga ada kolom produk. Yang tujuannya itu adalah nanti akan ada ketambahan satu kolom, yaitu namanya adalah fee sales. Jadi misalkan di sini kan ada total penjualan ya, total penjualan sekian. Nah, nanti di sini ada fee sales-nya itu sekian. Baru nanti ada keuntungan bersih, di mana keuntungan bersih itu adalah total penjualan dikurangi pajak dikurangi fee sales. Targetnya seperti itu, dan nanti bakal kita masuk ke pivotkan. Oke. Nah, untuk tahap pertama, karena di sini itu berhubungan dengan pivot, dan pivot itu dia membaca table name yang ada di sini, maka saya sarankan teman-teman klik dulu sel aktif pada table seperti ini, lalu table design diganti table name-nya supaya teman-teman nanti nggak bingung bacanya. Nah, di sini saya ganti menjadi transaksi. Terus lanjut, vSales saya ganti juga dengan kata kunci vSales seperti ini. Dah. Sudah saya ganti, ada transaksi dan ada vSales. Lalu kalau misalkan sudah, kita ke Power Pivot dan selanjutnya pilih Add to Data Model. Oke, sudah masuk dan di sini namanya udah transaksi juga ya, sama teman-teman. Lalu selanjutnya pada vSales saya juga Add to Data Model. Kedua data tersebut sudah masuk ke Power Pivot. Kalau sudah masuk semua seperti ini, maka tahapan selanjutnya adalah kita relasikan, karena memang datanya relasi gitu ya. Seperti tadi saya jelaskan, kita akan merelasikan antara produk ketemu dengan produk. Ini bisa saja teman-teman gunakan dengan konsep VLOOKUP, HLOOKUP, LOOKUP, dan teman-temannya, itu bisa. Atau di Power Query, di video Power Query itu saya coba jelaskan juga dengan menggunakan konsep merge, itu juga bisa. Nah, kalau di sini itu namanya diagram view, teman-teman. Jadi kita ke diagram view, lalu kita coba simulasikan
produk ketemu produk gitu ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat dia jadinya one to many, 1 bintang. Itu artinya adalah one to many. Nah, dengan pola seperti ini itu maksudnya bagaimana? Satu baris di V-Sales itu terdapat multiple baris di produk. Nah, satu baris di V-Sales sama dengan multiple baris di transaksi. Jadi namanya one to many gitu ya. Untuk penjelasan terkait relasional detailnya seperti apa, nanti akan saya coba jelaskan secara terpisah gitu ya. Karena itu memang lebih lebih complicated lagi kalau memang mau menjelaskan one to many, kapan dia harusnya bersifat relasi dan sebagainya. Saya tidak akan bahas lebih jauh terkait hal itu. Nah, kalau sudah terrelasi gitu ya, sudah ada relasinya, sekarang kita coba simulasiin. Kira-kira impact-nya gimana sih kalau tanpa ada relasi dengan ada relasi gitu ya. Kita coba sekarang. Nah, sekarang saya coba bikin pivotnya di sini. Saya bikin pivot table. Saya masuk ke new worksheet. Dah, ada sheet 4 di sini. Dan di sini tuh semua sheet itu akan langsung muncul di sini. Ada V-Sales, ada juga produk gitu ya. Ada V-Sales, ada juga produk. Dan kalau misalkan saya coba pilih berdasarkan produk ya. Misalkan saya milih berdasarkan produk, lalu ada total penjualan. Seperti ini. Sampai sini apakah ada masalah? Nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau misalkan saya masukin V-Sales di sini, dia jadinya 0,28 semua, teman-teman. Nah, dia jadinya 0,28 semua. Kenapa? Karena dia ngejumlah dari yang punyanya V-Sales. Seharusnya, nah ini harus teman-teman hati-hati ya. Di sini kan ada konsep one to many. Seharusnya teman-teman ngambil yang dari one untuk produknya. Ini kalau misalkan saya ganti, produknya saya ngambil dari sini, maka di sini dia akan berubah. Karena dia akan ngambil ngetotal dari flash disk-nya di sini, terus dia ngetotal flash disk-nya ini itu totalnya berapa secara penjualan. Baru dia mengecek sum of sales-nya berapa, V-Sales-nya. Nah, tapi kalau misalkan tadi kita ngambil produknya ngambil dari sini, dari transaksi, dia enggak. Dia ngebaca V-Sales-nya, ngebaca total V-Sales itu berapa dibaca ke semuanya. Makanya jadinya beda gitu. Antara yang kita ambil produk yang ada di sini di V-Sales dengan produk yang ada di transaksi. Harus hati-hati ya teman-teman ya, karena itu sering bikin orang salah ngitung gitu. Terus kita kembali ke topik gitu ya. Apa sih hubungannya, kenapa kok kita perlu relasiin sama yang nggak perlu direlasiin, itu bedanya seperti apa? Sekarang coba kita lihat simulasinya gitu ya teman-teman. Kalau kita lihat nilainya di sini, itu nilainya sum of total penjualannya dia mengetotal semuanya, beda-beda gitu ya. Beda-beda semua. Nah, kalau misalkan relasinya ini saya delete, nih, kalau misalkan relasinya saya delete seperti ini, maka yang terjadi di sini udah benar 0,05 karena memang flash disk itu 0,05, keyboardnya 0,5 gitu ya. Tapi yang problemnya itu adalah di sum of total penjualan. Dia nilainya sama persis semua. Itu karena tidak ada relasinya, teman-teman. Karena dia gabungin nih, dia gabungin antara table V-Sales sama transaksi, ya, kita gabungin, tapi nggak direlasiin. Itu sama saja menjadi relasinya itu kalau misalkan di query, itu many to many, teman-teman. Many to many. Outer join. Nah, outer join itu sifatnya seperti ini. Outer join itu konsepnya jadi kayak gini. Tabel A dan tabel B itu dia saling berrelasi, yang artinya adalah semua yang di baris A akan misalkan baris pertama di tabel A, dia akan menerima semua yang ada di baris B. Begitu semuanya. Nah, tapi kalau misalkan tadi ada relasinya, maka secara nggak langsung bisa saja dia tuh inner join, left outer join, atau right outer join. Kalau posisinya pada power pivot, dia itu otomatis sebenarnya. Kalau di database, kita harus milih left outer atau right outer gitu ya. Tapi kalau di sini, dia tuh cukup lumayan apa ya, dinamis gitu. Dia tidak akan ngecek itu tuh harus di left ataupun di right. Tapi dia langsung bisa ngeh. Taunya dari mana? Di sini itu, kalau misalkan saya
gabungkan gitu ya, kalau misalkan saya gabungkan antara left sama right gitu ya, kita bisa lihat, eee, di sini tuh ada yang blank. Maksudnya apa? Kalau tadi kita lihat data yang kita miliki terkait dengan vSales itu cuma ada 4 data, teman-teman. Nah, 4 data, flash disk, keyboard, mouse, sama laptop. Nah, terus yang ini di mana? Ini itu adalah data-data di mana, produk tersebut tidak tercantum. Produk tersebut tidak tercantum dan akhirnya dia jadi blank. Itu, teman-teman. Jadi ada beberapa produk itu kalau dikalkulasi nilainya sekian dan dia tidak memiliki fee sales. Nah, ketika kita sudah membentuk pivot seperti ini gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita bentuk pivot seperti ini, dia itu secara nggak langsung akan berimpact kepada power pivot juga. Ini kalau misalkan kembali saya ke data view, lalu di sini saya add column. Di sini kan ada kolom namanya sum of sales gitu ya. Ada kolom yang namanya sum of sales dan saya coba menambahkan sama dengan sum of sales. Ada, teman-teman. Dan kalau saya enter gitu ya, nanti hasilnya dia akan sesuai. Kayak misalkan flash disk itu 0,05 seperti ini. Tapi headset apakah ada? Headset nggak ada ya. Printer apakah ada? Printer juga nggak ada. Makanya di sini dia jadinya 0. Nah, dari sini ketika kita udah merubahnya dalam bentuk pivot dan kita pakai lagi di power pivot gitu ya. Ini bisa kita rename. Yang pertama kita rename. Kita rename dulu namanya menjadi vSales seperti ini. Lalu misalkan di sini di add column ini saya coba rename menjadi keuntungan bersih. Nah, keuntungan bersih misalkan rumusnya adalah harga satuan total penjualan dikurangi dengan fee sales, pajak dulu aja ya teman-teman ya, pajak dikurangi dengan fee sales. Nah, maka dapat nilainya sekian gitu ya. Oh, sorry, seharusnya bukan fee sales ya, tapi kita seharusnya mencari tahu dulu nilai total penjualan dikali dengan fee sales-nya. Nah, ini saya ngelakuin kesalahan, teman-teman. Oke, jadi di sini saya buat dulu, saya insert dulu, insert kolom. Nah, yang ini itu adalah sama dengan total penjualan dikali dengan fee sales. Nah, kan dapat nih, baru keuntungan bersihnya itu adalah fee sales RP. Nah, di sini kita ganti menjadi fee sales yang RP. Dah, dapat ya teman-teman ya. Jadi keuntungan bersih itu adalah ketika total penjualan dikurangi oleh pajak, dikurangi lagi oleh fee sales. Maka ketemulah keuntungan bersih. Sebagai pembuktian apakah nilainya itu benar atau salah, kita coba ya teman-teman ya. Jadi di sini saya coba copy total penjualan sampai ke kolom keuntungan bersih nih. Saya copy, lalu saya coba paste ke salah satu sheet. Sebentar, saya paste, saya gedein dikit ya biar kelihatan. Nah, jadi kalau kita lihat kan tadi kan rumusnya sama dengan total penjualan dikurangi pajak, nih pajak, dikurangi oleh fee sales dalam rupiah. Gitu. Dapatnya 132703,67. Ini kalau saya lebarin sama. Dah, gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan kita nambah beberapa kolom yang ada di sini, itu nanti dia akan kelihatan perbedaannya. Kalau kolom yang baru, dia nanti warnanya hitam. Dan apakah dia merubah ke data source gitu ya? Jadi kalau kita lihat data source apakah berubah? Enggak. Enaknya Power Pivot itu gitu, teman-teman. Dia tidak merubah ke data source. Dia tidak merubah ke data source, tapi dapat kita gunakan di pivot. Kalau misalkan kita buka transaksi di sini, maka udah ketambahan keuntungan bersih. Dan keuntungan bersih ini bisa kita pasang di sini kan ada sum of total penjualan, sum of fee sales. Lalu kalau misalkan saya naruh pajak di sini ya. Nah, ini total pajaknya. Lalu di sini saya naruh nih keuntungan bersih.
sama V-sales dalam RP. Nah, jadi dengan begini kita tuh bisa langsung menghitung. Tapi di balik layar ya, di balik layar Power Pivot itu udah kita hitung per baris, di sini kita ngesum. Oh, flash disk itu keuntungan bersihnya sekian. Setelah dikurangi pajak sama V-sales. Keyboard itu juga keuntungannya sekian. Kalau yang blank ini yang belum kita temukan V-salesnya berapa, makanya dia blank. Karena dikali berapapun ya tetap nol nilainya, makanya dia di situ nggak akan ketemu nilainya. Gitu. Tapi kalau di sini ada isinya, Pak? Ya ada, karena sum of keuntungan bersihnya dia tetap melakukan kalkulasi, tapi kalkulasi yang dianggap sebagai blank tadi. Gitu, teman-teman. Oke, terus selanjutnya terkait dengan Power Pivot. Selain kita mengcustom kolom-kolom yang ada di Power Pivot, kita juga bisa melakukan implement pivot tidak hanya table. Kalau misalkan kita lihat di sini, ini tulisannya memang pivot table. Excel tuh kayak gitu ya. Dia tulisannya pivot table tapi di dalamnya sebenarnya nggak cuma pivot table, ada chart. Dan yang seru itu di sini, teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan pivot, perspektif kita itu ya kita buat satu pivot satu gitu. Tapi kalau pivot table di Power Pivot, kita bisa saja langsung membuat 4 chart sekaligus. Enak ya enak, di kita buat 4 chart sekaligus atau misalkan 2 chart saja atau misalkan 2 chart horizontal atau chart dan table, bisa juga chart dan table secara vertikal, 2 chart, terus di sini 2 chart vertikal dan ada juga yang 4 chart. Misalkan di sini saya ambil yang 4 chart ya teman-teman ya. Saya buat ke new worksheet, jadi dia langsung disediain kayak gini. Apakah ini bisa dipindah-pindah? Ya bisa, tetap semua bisa dipindah-pindah. Setidaknya rapi, setidaknya rapi gitu ya. Dan di sini misalkan saya coba gitu ya. Saya coba misalkan yang pertama kategori dengan keuntungan bersih. Nah, ini ya kategori sama keuntungan bersih. Lalu yang ini produk dengan keuntungan bersih. Sorry. Saya Ctrl Z dulu. Sorry, nggak usah di Ctrl Z tapi produknya saya buang. Nah, saya klik ya, diklik dulu chartnya baru kita pilih. Lalu di sini misalkan produk dengan keuntungan bersih. Mana ya keuntungan bersih? Lalu kalau yang ini itu adalah wilayah, mana ya, wilayah dan keuntungan bersih. Sini untuk melihat gitu ya, perspektifnya jadi banyak. Terus selanjutnya, yang terakhir untuk yang di sini, itu perspektifnya saya bikin turunan gitu ya. Yaitu adalah produk, terus ada kategorinya seperti ini, lalu keuntungan bersih. Nah, dan di sini saya ganti misalkan menjadi change chart tab-nya seperti ini. Stack. Sudah. Misalkan ada 4 seperti ini gitu ya. Nah, di sini yang perlu teman-teman ketahui adalah Power Pivot dengan pivot itu tidak bisa satu slicer. Kalau kita lihat di sini, eh, data ini itu ngambil dari transaksi. Ya, dari si transaksi. Dan Power Pivot juga ngambil dari data transaksi ini, sama. Tapi apakah kita bisa buat pivot dari kita bisa report connection dari pivot yang sudah ada di sini? Jawabnya enggak. Sekarang pembuktiannya ya, teman-teman. Kita coba klik terus kita insert slicer gitu ya. Insert slicer misalkan bukan slicer di timeline aja. Misalkan berdasarkan tanggal. Nah, nih misalkan saya berdasarkan tanggal seperti ini. Ini tanggal. Nah, terus misalkan saya filter nih Januari. Januari saya filter, dia masih hanya yang di sini karena belum kita report connection untuk yang lainnya. Dan sekarang kita coba nih report connection kan antar ke pivot yang lain. Dan di sini kita coba ke pivot table 3 dan teman-teman bisa lihat di sini ada pivot table 3. Pivot table 3 itu yang table tadi dan tidak ada satupun yang dari pivot pada materi sebelumnya. Kalau ini kan pada materi pivot ya, dan nggak ada sama sekali yang kepanggil di sini. Apakah di sini ada yang dari Power Pivot kita report connection? Ya nggak ada juga. Karena memang pada dasarnya antara pivot dan Power Pivot itu tidak bisa report connection. Itu yang harus teman-teman ketahui. Karena banyak yang berasumsi, wah bisa kok Pak, ya nggak bisa gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman sudah pakai pivot ya udah pivot aja, jangan terus ke Power Pivot karena nanti akan sulit di
report connection-nya. Report connection ketika penggunaan slicer dan timeline. Kalau misalkan sudah pakai power pivot, ya udah power pivot aja untuk seterusnya. Gitu kira-kira teman-teman. Jadi pastikan kalau teman-teman udah pakai pivot, ya udah pivot aja. Kalau teman-teman mau pakai power pivot, boleh pakai power pivot. Tuh, itu untuk membantu. Terus tambahan juga teman-teman, di power pivot itu kita bisa membuat hierarki. Nah, misalkan saya coba ke sini ya. Di sini saya akan buat hierarki. Jadi hierarkinya saya coba eh, ke diagram view. Ini saya gedein sedikit. Nah, di sini ada hierarki nih, teman-teman bisa lihat, create hierarki. Ini saya klik hierarki gitu ya. Lalu hierarki di sini saya masukin kategori karena diminta drag kan, saya kecilin aja. Kayaknya terlalu gede kayaknya. Nah, ini yang perlu saya gedein. Di sini saya coba drag ke sini. Set, dah. Lalu ada produk. Saya drag ke sini. Kira-kira apa sih yang terjadi kalau misalkan kita buat hierarki gitu? Apa sih yang bakal terjadi? Nah, ini kalau misalkan nggak usah saya close, tapi langsung aja saya buka. Dan saya coba atur salah satu yang ada di sini. Nah, misalkan di bagian yang ini ya teman-teman ya. Ini akan saya modifikasi. Tadi kita udah bikin hierarki kan? Nah, kita udah bikin hierarki nih tadi di sini. Cuma namanya masih hierarki satu, belum kita rename. Ini kalau misalkan saya pindahkan ke sini, maka nanti dia ada drill down-nya. Asik nggak tuh? Drill down-nya fungsinya apa? Di sini kalau kita perspektifnya kan masih perspektif apa namanya? Perspektif kategori. Kalau misalkan saya pluskan, dia langsung perspektifnya itu adalah produk per kategori. Kalau kita minuskan, dia drill down. Persis kayak kalau misalkan kita ngebangun chart yang pakai tanggal. Di sini coba saya ganti ya. Saya coba ganti produknya, saya ganti dengan tanggal gitu ya. Nah, maka di sini ada drill down-nya kan, ada bisa per bulan, bisa juga per tanggal, atau naik ke kuartal, tapi nggak bisa karena datanya terlalu sedikit. Sama, kalau kita bikin hierarkian, nanti enak tuh jelasinnya. Kalau misalkan kita jelasin data kategori seperti ini, kalau kita mau drill down ke bawah, mau lebih spesifik gitu ya level of detailnya, kita bisa klik di bagian plusnya. Nanti langsung lihat data per produknya. Gitu kira-kira teman-teman. Ini terkait dengan Power Pivot, masih banyak yang lain, tapi nggak akan saya coba jelaskan satu-satu. Ada yang lain yang bisa teman-teman lakukan di Power Pivot. Yes, ada kayak misalkan KPI, itu juga perlu teman-teman pahami gitu ya, ada KPI. Karena dengan KPI itu kita bisa ngatur batasan-batasan, tapi nggak saya jelaskan sampai ke sana. Cukup sampai di sini. Dari sini pun teman-teman bisa tahu gitu. Kira-kira apa sih perbedaan antara pivot, power pivot, dan power query? Ada yang bisa jawab? Tulis di kolom komentar. Nah, kalau misalkan power query itu konsepnya multiple apa namanya? Multiple saya taruh di sini aja ya. Jadi kalau misalkan power query dia konsepnya tuh multi source. Multi source sama multi format. Dia bisa berbagai jenis format. Apakah di power pivot tidak bisa? Yes, bisa. Jadi power pivot pun juga bisa multi source, teman-teman. Nah, power pivot itu juga bisa multi source sama multi format gitu ya. Itu bisa dilakukan. Nah, saya buatnya kayak gini aja deh biar nggak salah. Power query, terus di sini ada power pivot, sama satu lagi adalah pivot. Nah, biar teman-teman bisa dapat perbedaannya. Yang pertama, apakah dia multi source? Yes, dia bisa multi source. Ini checklist ya, dia bisa gitu ya, multi source. Ini V aja nih. Dia bisa multi source, sama-sama bisa multi source. Itu yang pertama. Terus selanjutnya, selain multi source, apakah dia bisa multi format? Multi format dalam artian itu extensionnya ya, CSV dan sebagainya. Kalau misalkan kita lihat di bagian sini, nah kita coba ya. Kalau di bagian Power Pivot, teman-teman lihat di bagian Power Pivot itu
dia sebenarnya bisa juga untuk multi format kayak ini, ada text file, ada Excel file, bisa juga langsung ke SQL Server, Oracle, persis seperti di Power Pivot. Yes, sama. Nah, pivot enggak ya, karena pivot itu berdiri sendiri. Nah, terus yang kedua, target. Kita sekarang masuk ke target gitu ya. Target dari mereka, ini aku tulis target. Targetnya dari Power Query itu adalah ke table, teman-teman. Target atau output dari Power Query itu dia adalah table. Oke. Bentuknya table. Jadi kalau misalkan kita bikin Power Query, bentuknya table seperti ini outputnya. Nah, tapi mana tadi? Kalau Power Pivot bentuknya pivot. Oke, bentuknya pivot. Dan kalau misalkan pivot ya bentuknya juga pivot gitu ya, sama, bentuknya pivot. Secara nggak langsung kita bisa kelompokkan yang ini itu untuk lebih cocok ya teman-teman ya. Yang ini itu untuk preparing data. Ini tujuan ya, tujuannya yang ini untuk prepare data. Data preparation, persiapan data gitu ya. Kalau pivot, dia bisa power pivot ya, dia bisa prepare data, yes bisa. Jadi ibaratnya teman-teman gabungin beberapa source pakai Power Query, lalu ketika teman-teman mau merubah data atau menambahkan kolom yang tidak ingin merubah data source, teman-teman bisa menggunakan Power Pivot. Gitu. Misalkan source-nya nggak boleh berubah nih, ya udah pakai Power Pivot, lalu di sini dia bisa prepare data sekaligus visualisasi data. Bukan visualisasi ya, resume aja ya, resume data. Nah, kalau di sini dia cuma bisa resume data. Itu, teman-teman. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa kapan bisa menggunakan Power Query, kapan bisa menggunakan Power Pivot, kapan gunain pivot. Di video terakhir terkait dengan visualisasi data, gitu ya, terkait dengan visualisasi data dan event Excel ini, itu nanti akan ada satu buah video di mana kita akan mensimulasikan menggunakan semuanya. Ada Power Query, apakah menggunakan Power Pivot atau pivot ya, nanti kita lihat sama-sama. Setidaknya teman-teman punya gambaran dan nanti di big case-nya itu kita akan coba simulasikan dari data yang multi source tadi masuk ke satu source lalu diolah sehingga hasilnya menjadi sebuah dashboard interaktif. Gitu, teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Seperti biasa, tulis di kolom komentar, join ke community. Kita bisa diskusi di sana. Sekali lagi terima kasih and thank you.